Nah, tadi kan barusan kita sudah bahas masalah tanah lelang. Salah satu pertanyaan yang sering kita terima lagi itu adalah masalah tanah warisan. Kita jadi mungkin bahas sedikit ya masalah tanah warisan ya. Kira-kira mungkin kita bahas dulu apa sih waris itu dan bedanya sama hibah, karena di sini biasanya teman-teman tuh banyak yang keliru. Hibah sama waris itu banyak salah kaprah. Bahkan kita dulu ada postingan di Brand Advice, kita bahas bedanya waris dan hibah, karena kadang teman ngomong oh saya dapat warisan, terus kita tanya siapa yang meninggal, nggak ada gitu loh. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit bedanya waris dengan hibah. Oke, waris itu adalah pembagian harta yang terjadi setelah kematian. Jadi poinnya utamanya itu di setelah kematian ini. Sedangkan hibah itu pemberian secara sukarela dan itu dilakukan pada saat pemberinya masih hidup. Ya, jadi mungkin intinya gini ya, untuk waris itu pasti ada kematian. Kalau hibah itu nggak ada, intinya gitu aja. Jadi hibah itu seperti hadiah gitu. Kalau waris itu terjadi karena kematian, intinya di situ ya. Jadi warisan tuh baru terjadi, baru terbuka kalau ada yang meninggal. Ya, Itu jadi kalau intinya. belum ada yang meninggal jangan ngomong oh ini diwariskan gitu ya. Lah padahal Iya. tuh istilah sehari-harinya teman-teman kadang bilangnya gitu, oh ini saya wariskan, saya sudah naik kelas, bukunya kita wariskan ke adik kelas gitu kan. Padahal itu salah, kalau nggak meninggal jangan diwariskan gitu ya, dihibahkan. Apalagi jangan sekali-sekali orang tua masih hidup, saya mau minta hak waris saya. Wah, Itu jadi anak durhaka nanti ya. Ya, dan ada ya kadang-kadang saya mau mewasiatkan, ya Tapi ngomongi saya mau mewariskan ke Ya. anak-anak mumpung saya masih hidup. salah Ya. itu. Lain Jadi lagi ya wasiat dan waris. wasiat sama Mungkin waris. teman-teman bisa cek juga postingan di Brand Advice, kita dulu pernah bahas juga salah kaprah mengenai wasiat dan waris ya. Jadi Ya. scroll aja ke bawah. Kalau yang di YouTube buka IG kita, cari postingan kita tentang salah kaprah waris dan hibah, lalu salah kaprah waris dan wasiat. Wasiat. Oke. Nah, lalu biasanya ini yang memang sih pertanyaan ini lebih dari segi perpajakan ya, tapi nggak apa-apa kita jelasin ya. Buat teman-teman mungkin yang belum lihat juga podcast kita yang tentang perpajakan bisa juga cek. Jadi gimana sih pajak untuk hibah dan waris? Apakah sama dengan jual beli? Ya, kalau waris itu pemberinya itu tidak kena pajak. Pemberinya itu karena ini prosesnya adalah proses hukum. Istilahnya tidak ada unsur perbuatan untuk mengalihkan. Tapi karena kematian, maka secara hukum hak itu akan beralih kepada para ahli waris. Itu tidak dikenakan pajak. Tapi bagi penerimanya itu tetap harus bayar BPATB. Seperti yang tadi kita bahas itu ya. Nah, besarnya apakah sama seperti yang tadi kita sudah jelaskan? Lain. Kalau BPATB untuk waris, maka ini ada NOPTKP-nya itu adalah 400 juta Kalau untuk di untuk Surabaya. Kota Surabaya. Jadi teman-teman Ya. harus cek juga NOPTKP-nya itu di daerah masing-masing ya. Ini dikurangi 400 juta dikalikan 5%. Oke. Itu pajaknya. Kalau untuk Surabaya ya 400 juta. Oke. Setelah itu ya prosesnya tinggal didaftarin ke kantor pertanahan, maka sertifikatnya akan beralih atau dirubah namanya dari nama pewarisnya menjadi nama ahli waris. Ahli waris. Ya. Nah, kalau hibah gimana? Kalau hibah itu ada hibahnya yang ke atas satu tingkat. Jadi misalnya Istilahnya anak ke orang tua, ya. atau garis lurus orang ke tua, atas satu dan garis garis lurus ke bawah satu. Oke, jadi misalkan anak ke orang tua atau orang tua ke anak. Jadi Ya. cuma satu level gitu ya, ke atas Ya. atau ke bawah gitu ya. Ya, itu hibah. Boleh, yang menghibahkan juga bebas dari pajak tadi, tapi yang menerima hibah harus bayar pajak juga. Oke, nah untuk pembebasan pajak itu apakah harus mengurus sesuatu gitu? Tapi saya tambahkan BPATB untuk hibah tidak pengurangannya sama dengan jual beli ya, bukan untuk waris ya. Lah tidak dipotong 400 tapi dipotongnya seperti jual beli. Teman-teman kalau misalkan mau melakukan hibah, baik yang mungkin mau terima dari orang tuanya atau mungkin kalau di sini ada yang orang tua
teman-teman yang mau kasih ke orang tuanya gitu ya. Sebaliknya, nah itu harus cek juga NOPTKP-nya untuk hibah ini berapa. Biasanya hibah sama ya dengan jual beli ya. Ya. Jadi beda lagi dengan yang untuk pewarisan itu ya. Jadi Oke. kalau hibah banyak yang tidak mengerti juga, antar saudara itu tetap kena, pemberi dan penerima kalau saudara tetap kena karena dia bukan garis lurus ke atas, bukan garis bawah. Jadi ke samping tuh dianggap seperti jual beli biasa Ya, ya, apalagi seperti hibah jual ke beli. orang lain ya, ke Ya. teman, ke Ya. siapa pihak yang asing gitu ya. Ya, Jadi ya. nggak bisa orang merasa kayak daripada kita bayar pajaknya mahal-mahal kita pakai hibah aja nggak usah Ya. jual beli gitu ya. Ya. Oke, itu mungkin salah kaprah juga Dan ya juga jadinya. kadang-kadang untuk menghindari yang penerima ini kan nggak punya uang untuk beli Mm-mm. di SPT-nya, jadi dia bisa langsung kalau dihibah, saya dikasih, saya nggak perlu uang untuk beli. Oke, Itu jadi juga, maksudnya tapi itu di SPT maksudnya kekayaan itu ya, ya, maksudnya ya. belum dicantumkan punya uang untuk membeli Oke, harta itu. jadi Ya. dilakukan hibah untuk mengakali padahal itu nggak bisa ya. Nggak bisa, sama aja harus bayar pajak. Oke, nah terus tadi untuk pembebasannya itu apakah harus ada surat tertentu? Pembebasannya gini, kalau pemberi hibah ini sudah melaporkan atau sudah pernah melaporkan bahwa karena setiap warga negara Indonesia kalau memiliki aset dia harus melaporkan bahwa pembeliannya itu sudah dari Dilaporkan. duit yang sudah dipotong pajak. Hmm. Jadi dari duit yang sudah dikenai pajak istilahnya ya. Lah dia mesti melaporkan di SPT-nya tadi, kita sebut SPT. Nah, kalau sudah ada itu sudah nggak usah takut, maka akan diberikan SKB, surat keterangan bebas. Surat keterangan bebas ini sepertinya sudah terbayar bahwa pajaknya itu sudah lunas. Maka akan diberikan, tinggal bayar BPATB, setelah selesai daftarin sudah, dibuatkan akte hibah, terus didaftarin ke kantor pertanahan dibalik nama. Akte hibahnya itu juga yang bikin PPAT ya, PPAT. pejabat pembuat akta tanah ya. Iya. Jadi kita tadi sudah belajar AJB, akta jual beli, ini produknya lain lagi ya dengan Iya. akta hibah ya. Nah, lalu kalau masalah pewarisan, kapan hari juga ada yang nanya gini ke kita. Nah, pewarisan tuh kan biasanya yang memang sih pewarisan kalau di Indonesia sistemnya beda-beda ya. Karena kita ada yang pakai sistem hukum Islam, ada yang hukumnya melalui hukum perdata, ada yang hukum adat gitu kan. Nah, tapi secara umum ya, kalau yang ini kita jawabnya secara umum aja ya. Kalau misalkan sampai kita itu sudah di golongan-golongan yang diatur oleh undang-undang ini nggak ada. Kalau kita sebagai misalkan seseorang yang mempunyai properti terus dia meninggal lalu sudah istilahnya nggak ada ahli warisnya gitu kan. Nah itu siapa nanti yang dapat? Lah itu dari ketentuannya adalah jatuh menjadi Milik tanah negara. negara. Oh jadi ke pemerintah ya? ke Kembali negara ya? ke negara. Hmm. Karena negara itu ya sesuai dengan ketentuannya itu adalah yang memiliki bumi, air, dan ruang angkasa yang ada di atasnya ini Balik tadi. ke konsep dasarnya itu tadi Konsep ya. dasar. Oke jadi kalau sudah nggak ada yang mengeklaim haknya ini tadi ya Iya. balik lagi ke negara gitu Iya. ya. Lalu kan masih berkaitan dengan pewarisan. Tadi kalau nggak ada ahli waris istilahnya gitu. Nah sekarang kalau ada ahli warisnya nih. Kalau ada ahli warisnya kan biasanya ada beberapa orang juga. Contohnya yang paling dekat biasanya itu pasangan jadi suami atau istri yang masih hidup gitu kan. Lalu dengan anak-anaknya. Nah kadang tuh kan nggak ada pembagian. Nah ini kapan hari juga kita ada pertanyaan dari teman-teman di Brand Advice, jadi kita jawab semuanya. Jadi teman-teman kalau yang punya pertanyaan nggak apa-apa, tanyain aja ke kita. Mungkin kita nggak jawab langsung, nanti kita jawab melalui podcast atau kita jawab melalui postingan gitu ya. Jadi mungkin kan kita nggak langsung jawab via DM secara private gitu ya. Nah jadi misalkan sudah diwariskan gitu kan, itu apakah bisa di atas sertifikat tuh atas nama beberapa orang sekaligus? Bisa. Ya harusnya gitu. Karena mau diwariskan itu adalah berdasarkan surat keterangan waris kan. Siapa sebagai pewaris. Karena tanah ini adalah merupakan satu kesatuan, maka sertifikat ini adalah diwaris oleh keseluruhannya. Dan itu akan disebutkan bagian-bagiannya. Kalau ini secara perdata ya, misalnya surat keterangan warisnya itu mesti nyebutin ibunya berapa bagian, anak-anaknya berapa bagian. Maka di dalam sertifikat akan dibalik nama menjadi nama A sebagai ibu itu
berapa bagian, anaknya berapa bagian. Walaupun sertifikatnya cuma satu ya, nggak perlu Iya. dipecah-pecah atau dibagi gitu ya. Karena prinsipnya itu adalah satu kesatuan yang nggak bisa dibagi-bagi. Nah, ini mungkin berlaku juga kalau mau membeli tanah atau properti secara patungan gitu ya. Yes. Kadang misalkan mau menjalankan usaha bersama, Ya. lalu mau beli secara patungan, itu nggak masalah. Jadi nggak harus cuma tanah pewarisan yang namanya bisa beberapa orang gitu ya. Jadi bisa juga yang misalkan mau kerjasama, mau membuat usaha baru gitu ya. Ya, Jadi atau beli bahkan suami istri. suami istri ya juga Ya, bisa. suami istri Mm-mm. kalau mau namanya suami dan istri boleh, namanya istri aja boleh, suami aja boleh. Oke, Ya, jadi nggak masalah ya. bisa, Jadi bisa. soalnya ini kapan hari ada juga yang nanyain kayak gini, oh ini saya ini mau kerja sama teman, tapi terus sama teman saya dibilang, oh di atas sertifikat tuh namanya cuma bisa satu, jadi ya udah pakai nama saya aja. Nah terus waktu kerjasamanya ini udah nggak baik ya terjadi masalah di situ karena soalnya di atas sertifikatnya namanya satu orang Nggak gitu. apa-apa. Ya, nggak Itu masalah. karena suami istri kadang-kadang yang sudah ada perjanjian kawin yang seperti pernah dijelaskan perjanjian kawin gimana, ditulis namanya suami istri boleh, nggak masalah. Ya, cuma dengan risiko kalau satu sertifikat banyak nama, jadi kalau akan mengalihkan, menjual atau menjaminkan, ya semuanya yang tercantum di dalam sertifikat itu harus ikut datang untuk melakukan transaksi tersebut. Nah, tadi kan harus dimintakan persetujuan dari semua ya. Intinya kan semua harus terlibat dalam proses pengaliannya. Kalau misalkan dibuatkan kuasa gitu apa bisa? Jadi dikuasakan ke satu orang aja untuk sertifikat ini atau untuk properti ini. Bisa. Itu istilahnya dengan kuasa menjual itu ya biasanya ya. Gini, itu intinya bukan kuasa menjual, tapi persetujuan dan kuasa. Persetujuan dan kuasa. Karena apa? Oke. Dia harus memberikan persetujuan untuk menjual. Dan selebihnya itu karena dia nggak hadir memberikan kuasa. Karena nggak menutup kemungkinan bahwa para ahli waris itu bertempat tinggal yang beda-beda. Ada yang di Papua, ada yang di Sumatera Utara atau apa. Bahkan ada yang di luar negeri. Iya. Nah, terus Ya. tanahnya di Jawa gitu ya. Iya, di gitu. Surabaya. Apalagi kalau transaksi pertanahan kan harus di PPAT setempat ya. Iya. Maka Oke. dia buat persetujuan dan kuasa di hadapan pejabat yang berwenang di situ. Nah, itu nanti dikirim ke Surabaya, memberikan kuasa kepada salah satu ahli warisnya. Oke, Tuh. jadi nggak masalah ya, bisa ya. Ya, Nah, tadi kan masalah pewarisan kurang lebih seperti itu ya. Kalau nanti mungkin kita di episode-episode berikutnya akan bahas juga pewarisan secara detail gitu ya. Karena kalau kita bahas pewarisan tuh sudah ceritanya beda sendiri. Kalau di Fakultas Hukum itu pun jadi mata kuliah sendiri ya. Iya. Dan bahkan dipisahkan ke sistem masing-masing. Ada pewarisan adat dan mata kuliahnya sendiri gitu ya. Jadi kita nggak bisa sih bahas secara detail. Kita cuma Kalau- bahas yang berhubungan dengan pertanahan gitu aja kalau di ya. Fakultas Hukum itu waris itu ada waris 1, 2, 3 itu. Dan Jadi itu panjang. masalah yang sangat sensitif Hmm. dan sering menjadikan sengketa. Jadi kalau mau membuat warisan atau membuat wasiat dan lain sebagainya itu harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai nanti dengan perbuatan itu malah menimbulkan masalah di kemudian hari. Oke, nanti kita di episode yang berikutnya kita bahas ya masalah warisan dan wasiat gitu ya. Mungkin stigma-stigma atau hal-hal yang harus diperhatikan juga gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, tadi kan sudah kita bahas permasalahan hutang piutang secara singkat ya. Jadi masalah kalau kita pinjam uang di bank lalu ada jaminannya. Nah, ini kadang terjadi juga di praktek dan ada beberapa klien dan teman-teman yang nanyain ke Brand Advice. Intinya begini, kalau kita itu meminjam uang kepada pihak lain gitu kan, jadi kita sebagai debitornya, tapi kita itu nggak dibebani hak tanggungan. Maksudnya properti kita tuh nggak dibebani hak tanggungan, jadi cuma sertifikat kita aja dititipin, tapi nggak dibebani hak tanggungannya. Nah, itu mungkin bisa dijelasin gimana itu. Hak, Iya. hak tanggungan itu sendiri itu baru ada atau lahir ya pada saat hak tanggungan itu didaftarkan. Jadi misalnya sertifikat itu diberikan ke orang tanpa didaftarkan hak tanggungan ya tidak ada jaminannya. Ya, jadi ya percuma, enggak bisa diapa-apakan. Nah, jadi hati-hati ya, ini soalnya prakteknya banyak yang Sering gitu, itu, sering. sering Jadi dari dulu. saya pinjemin duit dong, ini saya kasih sertifikat Sejak gitu ya. rumah saya taruh Nah. di tempat yang Heeh.
kasih uang gitu ya. Iya, banyak yang terjadi. Itu mulai zaman dari opah omamu. Ya, Itu itu kalau sudah ada orang mau pinjem pinjam duit, wis uang. pokoknya sertifikat tak dekek di ngene kuno. Nah, seperti gitu. Ya. Terus bisa untuk apa? Kalau mau kita mentransaksikan sertifikat itu harus pemilik sertifikat itu, jadi nggak ada gunanya. Jadi nggak bisa apa-apa ya. Nggak iso. Nah gitu terus dianggap misalkan sertifikatnya hilang dimintain itu jadi sertifikat pengganti bisa ya? Itu hukumnya beda ya. Jadi Kalau itu dia tadi memang- harus dilaporkan, harus ada keberatan atau Eh. tidak, yaitu ada proses seperti Lah, itu untuk heeh. menghindari kalau seseorang mau berbuat seperti itu. Oke, Tapi jadi juga ada kalau kita yang tidak mengerti memegang itu sertifikat, kita memberikan hutang dan dia tidak bayar, kita merasa aman, tapi dia minta itu sertifikat dikembalikan, kita juga tidak bisa loh mengembalikan. Kita bisa dilaporkan kalau kita yang menggelapkan sertifikat, itu hati-hati loh ya. Prakteknya ada dan banyak yang terjadi Iya, seperti itu. jadi hati-hati karena itu nggak bisa disangkut pautkan karena loh dia utang uang ke saya. Jadi saya pegang suratnya itu nggak ada sangkut pautnya. Dan jangan sekali-kali ditiru. Kalau sertifikat sudah digadaikan di situ, intinya istilahnya menggadaikan sertifikat ya. Padahal menggadaikan sertifikat itu harusnya dipasang HT itu yang benar Yang ya. paling benar. Menggadaikan sertifikat katanya kan gitu ya seringnya di masyarakat umum. Tapi terus karena kepingin digadaikan yang lain, lapor hilang. Lah itu konsekuensinya lain. Maka dia buat surat pelaporan palsu, pidana itu. Jadi Sudah jangan pidana ya sekali-sekali. ranahnya ya. Jadi, Jadi intinya jangan mau menerima sertifikat aja tanpa iya, ada. jadi jangan bangga ya cuma Ya. saya koleksi sertifikat. Nah, itu Ah. dipasang HT atau enggak gitu ya. Ya, itu tidak bisa diapa-apakan. Nah, Cuma. terus kadang di prakteknya juga ada yang seperti ini juga. Jadi misalkan saya ini minjemin orang duit gitu kan. Nah, lalu terus saya dikasih sertifikat kayak tadi gitu kan. Nah, tapi terus kita bikin AJB, akta jual beli, dan lalu itu tadi kuasa dan persetujuan untuk menjual. Itu gimana? Kan prakteknya banyak seperti itu ya. Ya itu banyak itu yang seperti itu udah zaman pada waktu saya jadi pengacara itu banyak dan banyak yang seperti itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Karena alasannya gimana itu? Alasannya bahwa itu sebetulnya kan utang piutang kok bisa menjadi jual beli. Lah itulah yang ada istilahnya bahwa jual beli utang piutang dibalut dengan jual beli. Itu bagi pemilik orang-orang yang milik duit yang banyak, tak utangi tak buat itu. Bahkan yang sudah orangnya itu sudah bisa bayar tapi sama dia dibalik nama karena kepingin menguasai objek itu tadi. Oke, jadi Gitu. harus intinya jangan cuma gampangin gitu ya, walaupun sudah pegang akta jual beli dan persetujuan dan kuasanya ini tadi masih bisa dibatalkan ya. Masih bisa dibatalkan juga itu intinya bahwa itu tidak boleh dilakukan. Oke. Gitu. Jadi nggak boleh dilakukan, itu pasti bisa Ya, dibatalkan. karena kadang-kadang itu nilai rumah itu dengan nilai hutangnya itu tidak seimbang. Ya, jadi antara jumlahnya itu merugikan yang berhutang. Yang berhutang. Debitornya ya. Ya, Oke, gitu ya. jadi kelihatannya dia butuh duit, kepepet, ya udahlah sertifikat saya kasih, Ya. terserah saya suruh tanda tangan apa Ya. aja. Nah, prakteknya kadang gitu Ya, ya. jadi Suruh buat ya jual beli. nilainya itu kadang tidak masuk akal gitu ya, Mhm, tapi dia mhm. terpaksa harus begitu dan rumahnya harus berpindah. Itu hal yang tidak adil. Itulah dasarnya mengapa Mahkamah Agung bisa membatalkan. Oke, jadi kita harus hati-hati juga ya kalau hubungannya sudah sama pertanahan ini banyak sekali sengketa ini yang terjadi masalah pertanahan gitu ya. Jadi jangan menggampangkan gitu ya, jangan cuma kita asal tanda tangan, kita menghilangkan sertifikat segala macam. Itu hati-hati semua karena di situ konsekuensinya bisa besar ya. Bisa kita kehilangan hak kita, bisa kita kehilangan waktu, biaya, tenaga ya, semuanya. Bahkan ada beberapa yang kehilangan istri gitu ya. Karena soalnya Iya. tengkar ya. Ya bertengkar karena rumahnya harus diambil sama orang ya, dan itu masih terjadi sampai sekarang, masih terjadi. Dan bahkan ada ya, kalau saya maaf boleh sebut oknum, ada yang memang pekerjaannya seperti itu. Dia Oh. punya uang, kalau orang butuh uang dikasih langsung.
Nah, dengan harus tanda tangan surat AJB dan kuasa. Dikasih Dengan waktu tujuan sampai untuk berapa? menguasai Iya. propertinya itu. Dan itu perjanjiannya nggak jelas lagi. Padahal sudah ngangsur atau apa, tapi dianggap sudah lalai. Jadi saya berhak untuk AJB. Bahkan kemarin dulu itu ada yang konsultasi. Iya. Ya Masih ada. masalah juga yang seperti ini. Dan masalah sampai mengganti gembok dan lain sebagainya. Sampai dia harus diusir, gemboknya diganti dan lain sebagainya. Padahal itu antara nilai rumah dan nilai hutangnya itu tidak seimbang. Oke, nggak proporsional ya. Ya, Ya, menarik sekali ya pembicaraan kita tentang hukum pertanahan ini ya, karena kalau kita sudah ngomong tanah itu banyak sekali masalahnya. Di situ sering kali terjadi permasalahan, banyak sekali pertanyaan. Ya mungkin kita nggak bisa bahas semuanya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan seputar pertanahan nggak masalah, DM aja ke kita, komen di bawah, bisa di YouTube kita. Nanti kita akan sebisa mungkin coba menjawab. Kalau mungkin nggak dalam bentuk podcast seperti ini, kita akan bikinkan webinar gitu ya mungkin ya. Nggak masalah, teman-teman langsung aja sampaikan pertanyaan ke kita. Nah mungkin sebelum kita akhiri episode kali ini, dari narasumber ada sedikit yang perlu disampaikan, mungkin pesan-pesan buat teman-teman terkait pertanahan. Ya, kalau dari saya, pokoknya kalau mau beli objek atas tanah tadi, itu harus benar-benar yang baik, yang clean. Selain dari lokasi, maka harus dicek kebenaran dari dokumen-dokumennya itu. Itu penting. Itu. kalau dari saya itu tadi kalau mau melakukan perbuatan hukum apapun, baik itu transaksi tanah, mau menghibahkan, mau mewariskan dan lain sebagainya, harus dipikir yang masak, jangan sampai nanti di belakang malah menimbulkan banyak masalah. Itu yang harus dipertimbangkan. Harus berkonsultasi dengan pihak yang paham. Jangan sampai melakukan perbuatan yang salah. Oke. Kalau dari saya pertama hati-hati dalam melihat baik penjual maupun pembeli, apakah orangnya ini ada niat jeleknya atau tidak. Setelah itu kita juga lihat sertifikatnya, apakah sertifikatnya ini ganda atau palsu. Nah, untuk mengetahui itu bisa juga dikonsultasikan ke PPAT. Ya, mungkin sekian dari kita. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi ya, hati-hati kalau sudah hubungannya dengan pertanian ini. Kalau ada yang ragu-ragu, jangan terlalu gampang membuat asumsi gitu ya. Nanti takutnya kita konsekuensinya malah lebih besar atau lebih berat. Bisa dikonsultasikan dengan orang-orang yang mungkin punya pengalaman atau punya pengetahuan di bidang ini ya. Nah, jangan sampai kalau sudah terjadi masalah baru bingung gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton Brand Advice Talk episode kali ini. Sampai jumpa di Brand Advice Talk episode berikutnya.